cell, yang artinya kotak kecil. Hal ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh Robert Hooke saat pertama kali melihat sel dari sayatan tipis gabus dengan mikroskop buatannya sendiri yang tampak pada saat itu hanyalah kotak-kotak kecil yang kosong tanpa isi. Menurut Sheridan dan Swain, pada tahun 1939, sel merupakan komponen dasar dari makhluk hidup. Sel merupakan unit kehidupan terkecil. Semua organisme yang hidup sekarang ini berasal dari sebuah sel induk yang ada pada berjuta-juta tahun yang lalu. Sel dikatakan sebagai satuan fungsional karena 1. Sel disebut sebagai satuan fungsional sebab di dalam sel berlangsung proses hidup seperti metabolisme, ekskresi, sintesis, dan juga berbagai reaksi kimia lainnya. 2. Sel sebagai unit fungsional terkecil makhluk hidup. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang melakukan fungsi kehidupan. Fungsi-fungsi kehidupan di dalam sel dapat ditunjukkan dengan adanya metabolisme sel dan pengaturan sel oleh nukleus. 2. Sel sebagai satuan struktural. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik memiliki membran plasma, nukleoid, sitoplasma, ukuran lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Struktur dinding sel terdiri dari peptidoglikan, lipid, dan proteinnya. Tidak memiliki membran inti dan sistem endomembrane. Sel eukariotik. Membran sel terdiri dari fosfolipid dan protein yang bersifat semi-permeabel atau selektif, berukuran 10 kali lebih besar dari sel prokariotik, memiliki inti sel, memiliki jumlah kromosom yang lebih banyak dari sel prokariotik. Yang ketiga, sel sebagai satuan hereditas. Sel dikatakan sebagai satuan hereditas karena hereditas adalah penurunan sifat keturunan. Penurunan ini dilakukan oleh kromosom yang terdapat dalam inti sel. Sel sebagai unit hereditas terkecil makhluk hidup, sel memiliki struktur yang dinamakan dengan nukleus atau inti sel. Nukleus memiliki peranan sebagai pembawa materi genetik. Next, what is the function of application letter? Based off the definition of application letter before, I think you must be able to know the function of application letter. Nah, teman-teman, apa sih fungsi dari application letter atau surat lamaran pekerjaan itu? Setiap orang yang mengirimkan surat lamaran pekerjaan ke suatu perusahaan atau instansi pastinya memiliki suatu tujuan. The function of an application letter is to promote yourself that you are qualified for the job that you are applying for, or it's such an opportunity to clearly explain to employers how the qualifications set forth in your resume make you an appropriate choice for the vacant position. Jadi, fungsi dari surat lamaran pekerjaan adalah untuk memperkenalkan diri bahwa kita berkualifikasi untuk mendapatkan suatu pekerjaan, atau dengan kata lain, application letter merupakan suatu kesempatan untuk kita memperkenalkan diri bahwa kita memiliki pengalaman atau skill yang diperlukan yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Okay, let's find out parts of application letter. If you are going to create an application letter, we have to fulfill 9 important parts. What are they? 9 important parts of application letter consist of: first, applicant's address atau alamat si pelamar pekerjaan. Second, date atau tanggal.
Third, employer's address atau alamat instansi. Fourth, salutation atau salam pembuka. Fifth, opening paragraph atau paragraf pembuka. Sixth, body atau isi paragraf. Seventh, closing paragraph atau paragraf penutup. Eighth, closing atau penutup. And the last is signature atau tanda tangan. 9 part inilah yang harus dilengkapi ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan atau application letter. Okay, the first part of application letter is applicant's address. If you are going to create an application letters, the first thing that you have to put in application letters such as your name atau nama kamu, your address atau alamat kamu, your phone number atau nomor telepon kamu, and the last is your email address atau alamat email kamu. The second part is dates. There are two styles in order to write dates in application letter. First is British style and the second is American style. For British style, it starts with dates, month, year atau dimulai dari tanggal, bulan, tahun. Sedangkan American style, it starts with month, date, year atau dimulai dari bulan, tanggal, tahun. The third part of application letter is employer's address. In this part, you have to put something such as employer's name atau nama orang yang akan menerima Anda dalam pekerjaan tersebut, job title atau jabatan orang yang akan menerima Anda, company's name atau nama perusahaan, and the last is company's address atau alamat perusahaan tersebut. The fourth part of application letter is salutation atau salam pembuka. In this part, you may use some expression. You may say it, dear sir or dear madam. In this example, I use dear Mr. Smith or dear Mr. Richard. The fifth part is opening paragraph. In this opening paragraph, you have to state the reason for sending the letter, name of the position you are applying for, and identify the source of the job vacancy. In an internet, career development center, in magazines, or newspaper. For example, I'm writing to apply for the post of the English language instructor, which I saw advertised in the July edition of the magazine ESL Jobs. Please find my enclosed CV. Dalam paragraf pembuka, kalian harus menyertakan alasan mengirimkan surat, nama atau jenis pekerjaan yang akan kalian lamar, dan menyertakan sumber lowongan pekerjaan tersebut. Dan contoh ini, si penulis telah menuliskan alasannya untuk melamar pekerjaan dan juga menyertakan sumber dari lowongan pekerjaan tersebut. The sixth part is body paragraph. In this part, you have to tell about your past experience or any activities or skills that matches or similar with the job. Give a strong statement that you are qualified for the job. Pada bagian ini, kalian dapat menyertakan pengalaman pekerjaan yang pernah kalian alami atau jalani, atau kalian juga dapat menyebutkan kegiatan yang pernah kalian lakukan yang cocok dengan pekerjaan yang akan kalian lamar. Untuk meyakinkan pihak perusahaan, kalian dapat menyertakan strong statement atau pernyataan yang kuat bahwa kalian berkualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan yang dimaksud. For example, I feel I have the required qualifications. I have master's degrees in English and linguistics. I have also worked extensively with ESL students in India, China, and Taiwan. Since my master's program at the University of Oxford include psychology besides literature and linguistics, I have an in-depth understanding of the way young adults behave, the factors that affect their cognitive and psychological development.
I have always been able to establish excellent working relationship with my students and their parents. In addition, I have traveled extensively and enjoy meeting new people. Nah, teman-teman bisa melihat contoh dari body paragraph atau isi paragraf yang telah dituliskan oleh si pelamar pekerja, di mana body paragrafnya terdiri dari 2 paragraf. Nah, di paragraf pertama, si pelamar pekerja telah menyatakan pengalaman-pengalaman pekerjaan yang sudah pernah dia dapatkan, yaitu dia pernah mengajar untuk ESL students di India, China, dan Taiwan. Sedangkan pada paragraf kedua, si pelamar pekerja telah menyebutkan pengalaman atau skill-skill lain yang ia punya selain literature dan linguistik. The seventh part is closing paragraph. In this part, we have to write the closing paragraph to ask the possibility to have an interview. You can put your phone number or email address again to make the company easier to follow up. Don't forget to thank them. Nah, pada bagian ini, kalian dapat menuliskan permintaan untuk kemungkinan dilakukan sesi wawancara bersama pihak perusahaan. Kalian dapat menuliskan kembali nomor telepon atau alamat email Anda untuk memudahkan pihak employer atau perusahaan menghubungi kembali. Dan jangan lupa untuk menyertakan ungkapan terima kasih. For example, should you be interested in my qualifications and experience as a teacher, please don't hesitate to contact me at 7356453. I look forward to hearing from you. Pada contoh ini, si pelamar pekerja menyertakan kembali nomor teleponnya dan dia menunggu kabar untuk dilakukan sesi wawancara bersama pihak perusahaan. The eighth part is closing. In this part, we may use some expression such as sincerely, yours faithfully, sincerely yours, best regards. The last part is signature. In this part, you have to write your name and your signature. Okay, that's the end of our meeting for today. I hope the topic can be useful for all of us. At the end of this video, there are some exercises that you need to complete to review how well your comprehension about application letter. After answer the exercise, please call your teacher to get your best score. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.